Ini dia orang Indonesia yang pernah ditangkap dan dituduh sebagai mata-mata juga diinterogasi di Lebanon. Siapa orangnya? Detik ke-16 itu sempat sih di dalam rekaman itu ada seorang anggota Hizbullah, anak muda naik motor skuter itu nyebrang ke depan mobil, habis itu langsung berhenti. Nah, udah kita diberhentiin, suruh parkir, handphone saya dirampas, kemudian juga paspor saya diminta. Ya, saya udah coba nerangin wartawan terus dari Indonesia, tetap nggak ngaruh karena memang situasinya lagi sensitif ya. Masuk sel, ternyata di dalam sel itu udah ada 5 orang, semuanya warga Lebanon. Ada yang pengungsi dari Suriah, dari daerah A. Kita masuk, itu ukuran selnya itu lebar 1,8 meter, panjang 3 meter. Jadi dengan saya dengan Ahmad jadi 7 orang. Orang cuma bisa lihat dari jauh, saya langsung ngalamin lah, lihat di lapangan. Karena prinsip saya gini, prinsip dan keyakinan saya, mati itu Allah udah tentuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung? Terima kasih untuk yang menyaksikan channel ini dan terus mensupport ya. Dan jangan lupa untuk terus kirimkan koinnya juga ya, karena kita masih dalam keadaan agak beratin dalam perjuangan edukasi ini. Tapi teman-teman tetap berjalan ya, insya Allah. Dan cerita-cerita di sini insya Allah menarik semua yang kita tawarkan untuk teman-teman semuanya. Dan kali ini info A1 karena ada seorang orang Indonesia yang pernah kemudian ditangkap di Lebanon karena disangka beliau disangka mata-mata, sampai diinterogasi, sampai kemudian diwawancara lah atau diinterogasi oleh intelijen Lebanon. Langsung kita ketemu dengan Bapak Faisal Assegaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ari. Saya panggilnya Faisal aja. Pak Faisal. Bang aja juga nggak apa-apa. Bang Mas Faisal juga boleh, terserah. Habib. Jangan, nggak usah gitu-gitu. Faisal apa Faisal nih? Faisal iya. Ya. Oke, siap. Panggil nama juga nggak apa-apa. Waduh, Bang Faisal, ini menarik nih. Kan saya juga sempat lihat sedikit ya gitu ya video ketika proses kemudian mungkin salah paham atau gimana dibawa oleh pasukan Lebanon gitu. Kalau Bang Faisal mau jemput namanya nggak apa-apa juga. Nanti kita yang bagian sorry gitu ya. Oke. Nah, terus bagaimana kejadiannya ini awalnya? Jadi saya itu tiba di Beirut tanggal 23 September malam. Itu sampai di Bandara Rafiq Hariri itu sepi karena kan memang keadaan perang jauh. Bukannya habis dibom itu? Enggak, bandara belum dibom. Yang dibom itu dekat bandara itu jaraknya mungkin Dahia. Dahia itu adalah kawasan permukiman Syiah, mayoritas Syiah, mayoritasnya itu Hizbullah. Nah, itu saya tapi sudah kejadian ya? Udah kejadian pemboman kan itu? Udah. Memang sudah diserang kan. Nah, besoknya itu saya kan memang dekat dengan beberapa petinggi Hizbullah. Salah satunya dengan Ibrahim Al-Musawi. Ibrahim Al-Musawi itu anggota parlemen sekaligus mantan juru bicaranya Hizbullah. Terus juga saya pernah ketemu dengan Muhammad Hassan Saad. Dia itu adalah anggota ketua fraksi Hizbullah di parlemen Lebanon. Nah, jadi memang sebelum saya berangkat ke Lebanon, saya sudah WA mereka dengan juga relasi medianya. Muhammad Afif itu kepala media relation Hizbullah. Saya bilang saya mau ke Lebanon, saya mau wawancara dengan petinggi Hizbullah soal perang yang sedang berlangsung. Nah, terus besoknya saya memang punya niat mau ziarah ke kubur 2 komandan Hizbullah. Itu namanya Fuad Shukr yang tewas oleh serangan udara Israel pada 30 Juli di Beirut, Lebanon. Itu sehari sebelum tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di ibu kota Teheran, Iran. Nah, sore saya ziarah ke sana, Fuad Shukr. Terus penggantinya namanya Ibrahim Akil, Panglima Hizbullah ini. Itu dia tewas tanggal dia tewas tanggal 20. Penggantinya itu tewas tanggal 20 oleh serangan udara Israel di Dahia. Oh, berarti maksudnya bukan Ismail Haniyeh. Bukan, ini penggantinya Hasan Nasrullah tadi. Iya, penggantinya Fuad, panglimanya Hizbullah. Okay. Kalau Hasan Nasrullah itu kan pemimpin, jabatan resmi sekretaris jenderal. Nah, saya sore ke situ, namanya kawasan Dahia. Yang seperti saya sebut tadi, saya sempat ziarah ke situ. Waktu itu udah ada beberapa lubang baru karena siangnya saya kan sore ke sana. Siangnya itu ada pengeboman yang dilakukan oleh Israel di Dahia. Nah, saya ziarah ke situ dan gak ada masalah, saya ngambil gambar, ngerekam, terus saya sempat baca Al-Fatihah buat 2 komandan itu. Setelah itu saya ke seberang jalan karena memang saya sebenarnya pengen beli kaos Hasan Nasrullah kan.
Udah saya ke seberang jalan itu Beli kaos tadinya. Kaos oblong gambar Hasan Nasrallah. Udah. Habis itu namanya Hari-Harik masih di Dahia. Nah itu saya pergi itu kan dengan staf lokal KBRI namanya Ahmad. Orang Libanon, orang asli Dahia tinggal di situ. Saya pergi sama dia, saya tanya kan habis itu, Ahmad boleh ngerekam gak nih? Boleh. Saya rekam itu video dari dalam mobil. Rekam. Detik ke-16 itu sempat sih di dalam rekaman itu ada seorang anggota Hizbullah, anak muda naik motor, skuter itu nyebrang ke depan mobil habis itu langsung berhenti. Nah udah kita diberhentiin, suruh parkir, handphone saya dirampas. Kemudian juga paspor saya diminta. Saya udah coba nerangin wartawan terus dari Indonesia tetap nggak ngaruh karena memang situasinya lagi sensitif ya. Karena kan Dahia itu kawasan di selatan Beirut itu dibom tiap hari oleh Israel waktu itu bulan lalu. Terus udah gitu ya udah kita ada kira-kira itu penangkapan sekitar jam 5 sore. Terus si Ahmad tuh nelpon Rana itu juga saya kenal baik karena dia dapat nomornya dari saya. Rana Asahil itu staf media relasinya Hizbullah. Saya telepon dia, Ahmad nelpon dia, ternyata dia lepas tanggung jawab nggak ini. Jadi yang nangkep nih orang lapangan, walaupun saya sudah koordinasi dengan kantor media relasinya Hizbullah. Udah, 2 jam di lapangan itu sampai sempat ada anak muda itu anggota Hizbullah, mungkin usia 20-an kali ya. Taruh kepalan tangan kanannya di dagu saya, terus dia bilang Zionis, spy Yahudi. Karena memang saya baru tahu, si Ahmad juga baru tahu bahwa sejak perang 2006, perang Libanon itu antara Hizbullah dengan Israel itu sudah dilarang memotret atau merekam video kawasan Dahia yang menjadi basis Hizbullah di Beirut. Nah udah, terus setelah sekitar 2 jam kita dibawa ke kantor intelijennya Hizbullah. Itu masih di daerah situ, itu malam lah kita bawa ke sana. Mungkin mau Isa kali atau Isa saya dibawa ke sana. Sampai sana nggak jauh sih ya, mungkin sekitar 10 menit bermobil lah. Udah malam kita bawa ke sana. Habis itu di dalam kantor itu kan lambang Hizbullah ketahuan tuh, di pintu bendera kuning ada senapan kan. Nah udah di sana ada laki-laki tua berkacamata. Nah di pojokan ruangan itu ruangannya nggak terlalu gede kok, mungkin sekitar 3x4 kali ya, atau 2,5x3. Di pojok itu ada mahasiswa jurnalistik dari Amerika yang ditangkap siangnya. Jadi dia itu kan mahasiswa jurnalistik dari Amerika Serikat. Ketika serangan di Dahia siang, dia langsung menghampiri lokasi. Tapi dia orang asing dan bukan wartawan lah, jadi dicurigai langsung ditangkap. Nah kalau saya kan sorenya, jadi saya ketemu di situ. Udah sekitar sejam lah, yang lebih banyak diinterogasi si Ahmad karena dia orang situ tapi nggak tahu aturan bahwa nggak boleh ngerekam atau motret. Nah saya udah diizinkan kan sama Ahmad, boleh. Jadi dianggap istilahnya dia yang lebih diintimidasi bahwa kamu bisa membahayakan keamanan negara karena ini lagi situasi lagi perang kan, situasi lagi perang. Udah itu setelah sejam, terus kita dijemput sama intelijen militer Libanon. Di dalam perjalanan pakai mobil, kirain kita dilepas nih. Kata Ahmad, tenang Pak, kita udah dibawa tentara pemerintah nih, udah bukan di Hizbullah lagi, nanti juga dibebasin. Ternyata kita dibawa ke kantor intelijen militer Libanon. Di sana ya kita diinterogasi, terus juga isi biodata sekitar sejaman lah di sana, sejam. Habis itu udah selesai semua biodata ngisi. Saya kirain habis itu bebas kan, udah selesai nih, udah semua. Kan ditanya juga kenapa ke Libanon, terus alasannya udah berapa kali ke Libanon, sejak kapan sampai di Libanon, ngapain aja di Libanon. Habis itu ternyata kita dibawa ke Kementerian Pertahanan karena yang tahu lokasi Ahmad kan. Ahmad bilang ini Kementerian Pertahanan, ada bacaannya. Nah, sampai di sana kita nunggu di luar itu sekitar 15 menit. Itu jalannya agak menanjak di perbukitan. Karena Beirut itu kan ada daerah pantai, ada daerah perbukitan. Nah, itu ternyata setelah itu kan dengan yang Amerika tadi, saya hafal nama belakangnya, klannya itu Chaudhry. Dia warga Amerika keturunan Bangladesh, mahasiswa ilmu jurnalistik. Udah, habis itu setelah 15 menit kita lihat Chaudhry kan keluar duluan dari mobil. Kita beda mobil, saya pakai mobil Ahmad. Ahmad kan dari KBRI kan berangkat pakai mobil pribadi. Chaudhry itu keluar dengan tangan di borgol dan mata ditutup. Wah, saya juga sama Ahmad deg-degan. Waduh, kayaknya makin gak enak nih, istilahnya makin gak nyaman kan situasinya. Habis itu yang kedua di borgol sama tutup mata si Ahmad. Nah saya terakhir. Itu borgol di tempat itu juga? Iya, buat masuk ke dalam penjara. Ternyata kita dimasukin penjara. Kata Ahmad, nih penjara khusus teroris. Karena itu penjara di dalam komplek Kementerian Pertahanan. Jadi ketika orang sudah masuk situ, tidak boleh nelpon keluarga dan keluarga tidak boleh jenguk. Jadi emang ketat.
Ngeri banget. Jadi pas di sana kita kan adalah sekitar setelah. Jadi kita tuh nggak tahu situasi luar karena kan mata ditutup borgol. Jadi kalau tentaranya narik kencang saya bilang suaya pelan-pelan, saya bilang pelan-pelan jangan kencang-kencang. Kayak ditarik gitu kan, kadang mereka kadang ditarik udah. Terus kita disuruh berdiri mungkin ada setengah jam lah. Jadi ketika kita pertama kali dicegat sama Hizbullah di hari-hari tadi yang setelah video, saya itu blank. Saya dengan Ahmad blank. Jadi kita nggak ingat hubungin orang KBRI. Padahal saya punya nomor kuasa usaha KBRI Beirut, Pak Yosi Aprijal. Tapi karena udah blank, ya ketakutan, ya panik, khawatir. Karena situasinya sensitif kan. Kalau ya bisa dituduh mata-mata, wah bahaya kan. Dianggap pengkhianat orangnya ya kan. Karena kan Hizbullah kan sangat sensitif ini kan situasinya lagi perang. Ya, saya cuma wirid aja udah sama baca sholawat. Jadi udah nggak inget apa-apa lagi, itu aja sejak saya dicegat. Jadi sampai sepanjang jalan sampai malam itu di dalam sekitar setengah jam. Habis itu interogasi pertama. Interogasi pertama itu dikeluarin semua. Jadi sebelum masuk ruang interogasi kita itu ke kamar mandi, kamar cuci. Itu kita suruh ganti baju, buka semua baju sama celana. Kita ganti dengan seragam penjara. Seragam penjara itu kaos oblong warna merah tidak nyerap keringat, sama saya yang pakai celana pendek warna hitam tapi bagian belakang udah bolong. Saya sempat cium bau banget nih, kayaknya udah lama nggak dicuci nih seragam penjara. Udah kita pakai itu, terus pakai sendal karet, baju kita bungkus semua. Nah, terus kita masuk ruang interogasi pertama itu, udah diperiksa semua, tas dibawa, terus dibuka semua. Nah itu salah satu yang mereka kaget, itu intelijen militer kaget karena di sana ada uang shekel. Artinya begini, kalau Hizbullah duluan meriksa saya, ada uang mata uang Israel di dompet saya, itu 250 shekel, sekitar $80 lah kalau didolarin. Nah itu mungkin nasib saya beda, karena kan mikir mereka, wah ada mata uang Israel nih, berarti benar dibayar Israel kan gitu. Saya berpikirnya begitu. Untungnya tidak pas di Hizbullahnya, mereka nggak meriksa tas. Jadi cuma ngerampas handphone sama nomor paspor. Walaupun di sini ada nomor beberapa pejabat Israel. Udah kan, sama Hamas juga ada, Hizbullah juga ada. Udah, terus ketika dikeluarin semua duit. Saya kan kalau liputan dari mana-mana tuh duit setempat tuh saya koleksi, ada di dompet termasuk shekel itu. Jadi nanya komandannya itu badannya gemuk, kumisnya tebal, pakai baju you can see lah. Nah, udah dia nanya, ini duit dari mana ya? Saya bilang ya, saya dulu pernah liputan di Gaza. Gaza itu karena bukan Palestina belum jadi sebuah negara ya masih pakai mata uang Israel. Oh ya udah. Total malam itu kira-kira 3 kali kita diinterogasi, tapi nggak ada bentakan, nggak ada pukulan. Interogasi biasa kayak ngobrol, biasa sopan gitu. Udah, terus kemudian kita masuk sel. Masuk sel, ternyata di dalam sel itu udah ada 5 orang, semua warga Libanon. Ada yang pengungsi dari Suriah, dari daerah A. Kita masuk, itu ukuran selnya itu lebar 1,8 meter, panjang 3 meter. Jadi dengan saya dengan Ahmad jadi 7 orang, sempit sih. Terus di dalam sel itu selnya itu warna krem, nggak ada kipas angin, cuma ada lampu neon panjang nyala 24 jam dan ventilasi segede handphone. Dan sel itu di bawah basement. Jadi nggak pernah lihat matahari. Nah udah, jadi di situ benar-benar rapat gitu. Rapat. Jadi dan itu nggak ada kesempatan untuk keluar kecuali pas saya diinterogasi. Kalau ke kamar mandi itu buat kencing, buat buang air besar ataupun buat mandi itu hanya sehari sekali, itu pagi doang. Nah itu yang dimanfaatin. Jadi baju yang dipakai oleh tahanan itu yang pertama kali dia pakai sampai seterusnya sampai dia bebas. Jadi nggak ada ganti baju, nggak ada ganti baju. Nah udah, di situ itu makanannya, karena kan saya ngobrol juga, makanannya 3 kali sehari itu khubus, yang roti gandum yang dibakar bulat, 1 orang 1 lembar, sehari 3 kali. Jadi sehari itu 3 lembar masing-masing jatahnya. Cuma kan itu kan makanan penjara kan gak ada yang anget khubusnya tuh, udah kering, udah lama. Jadi saya makan cuma buat ngisi perut doang. Terus ya udah saya paling ngambil buat 4-5 gigitan lah, sobekan kecil selebihnya saya kasih ke tahanan yang lain. Nah, saya nggak mau minum juga karena saya nggak biasa kencing di botol kan. Jadi di mereka itu kan sehari jatahnya air minum cuma 2 liter untuk tahanan 1 sel. Jadi kalau 5 orang plus saya 2 orang, jadi cuma 2 liter untuk 7 orang waktu itu. Ya, jadi kalau mau kencing ya di itu kotak aqua itu, botol kemasan. Jadi jatah minum cuma 2 liter.
Ya karena kita kan nggak sempat KBRI ngubungin. Kita ketakutan juga, ketakutan dalam arti begini. Ketakutannya, wah KBRI tahu nggak ya kita ditahan? Ahmad juga di dalam kan? Ahmad bareng saya ya. Iya. Ya nggak sempat juga ya karena panik, nggak sempat nelpon KBRI ketika dicegat itu pertama kali oleh Hizbullah. Iya. Udah ya saya nenanginnya cuma zikir sama salawat aja udah. Sepanjang sejak dicegat. Udah habis itu diinterogasi total itu dari malam ketemu malam itu 6 kali lah kira-kira. Saya nggak sempat hitung tapi sekitar itu. Interogasi paginya itu sekitar 8:30 dipanggil ke ruangan kepala penjara. Dia bilang nanti malam kalian dibebaskan karena hasil proses interogasi menunjukkan tidak ada perilaku yang berbahaya, tidak mencurigakan, tidak membahayakan keamanan negara lah intinya begitu. Ya udah kita senang juga. Nah, tapi ketika pergantian sipir siang itu ada yang nakut-nakutin. Dibilang kalian berdua ini tahanan titipan dari Hizbullah. Selesai proses investigasi di sini, kita akan kembalikan ke Hizbullah. Oh, takut juga. Kalau Hizbullah kan udah beda, mereka kan milisi. Bukan bagian istilahnya, bukan tentara pemerintah lah istilahnya. Oh, bukan resmi. Iya, bukan resmi kan milisi, kelompok bersenjata. Walaupun mereka Hizbullah itu partai politik juga ikut pemilu mulai tahun 92 itu kan. Mereka kan punya kursi. Ya udah. Terus kita senang juga tuh walaupun sempat ditakutin. Jadi selama proses interogasi atau jadi saya itu ya sejak akil balik untuk pertama kali kita sholat itu pakai celana pendek. Dan udah nggak tahu arah kiblat, nggak tahu waktu, kira-kira doang. Paling saya nanya sama yang lama, ini udah subuh belum? Udah. Ya karena nggak ada jam dan nggak ada matahari, kita nggak tahu. Ya udah. Pada sholat semua tuh? Tahu saya lihat waktu itu sih enggak, tapi ngaji. Karena kan dikasih Quran walaupun udah lepas sebagian. Nah, udah baca Quran. Ya udah. Saya di penjara sih di sel sempat baca Yasin sih 3 kali. Udah. Jadi ya sholat tayamum doang karena kan ke kamar mandi boleh sekali doang, pagi doang. Nah, udah masuk udah nggak boleh. Mau buang air besar ya harus nahan sampai besok. Kayak gitu. Kalau kencing kan masih bisa di botol itu, botol bekas minum. Jadi berapa hari? Semalam sih. Oh semalam ya. Semalam dari semalam aja malam, udah horor juga. Iya udah horor. Makanya saya bilang saya kan ngobrol ada yang udah 50 hari, ada yang udah berbulan-bulan. Ya itu bajunya baju yang pertama mereka pakai, yang seperti ketika saya ganti itu. Jadi nanti. Kalau mereka sakit gimana tuh? Itu saya nggak ngerti. Yang jelas mereka nggak boleh nelpon keluarga dan nggak boleh ditengok oleh keluarga. Itu yang mencurigakan ya. Ya makanya kata Ahmad ini penjara khusus teroris Pak. Karena kan nggak ini bukan penjara biasa di dalam kompleks militer Kementerian Pertahanan gitu. Oh jadi yang masuk ke dalam situ selama belum ada tanda-tanda aman nggak dibebasin gitu kan? Saya nggak ngerti kalau itu. Maksudnya berarti masih diproses. Ya mungkin. Aman nggak sih ini orang gitu kan? Nah itu saya nggak banyak ngobrol soal itu, soalnya kan takutnya tersinggung. Pertama saya orang asing, terus nanya-nanya kasus kan, ntar kan tiba-tiba kan ya tahu sendirilah penjara kan sel isinya kan, orang-orang begitu. Jadi saya menjaga pertanyaan. Saya lebih banyak ditanya daripada nanya. Pada nanya apa deh? Nanya kenapa? Ya karena kita ngerekam. Oh iya pelanggaran serius itu, lagi perang kok ngerekam di tempat Hizbullah lagi, daerah Hizbullah. Itu doang mereka nanya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Dari mana Indonesia udah. Mereka paham nggak sih Indonesia? Mereka taunya Indonesia negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Itu sih yang lebih dikenal. Itu aja. Itu. Tapi kalau buat sebagian ya, kalau buat yang orang-orang yang politik ya mereka tahu Indonesia itu orang yang nggak pernah turut campur dalam konflik di sebuah negara. Artinya kita kan selalu selalu netral lah istilahnya, politik bebas aktif kayak gitu. Nah, besok malamnya ya kita dibebasin. Alhamdulillah sih nggak dipukul, nggak ini. Cuma ya itu aja yang bikin ininya ya kita ditutup mata, diborgol itu aja. Kayak mau dieksekusi ya? Ya kayak gitulah kita. Jadi nggak tahu situasi luar. Tapi kalau di dalam sel atau ruang interogasi itu hanya ketika keluar kita di itu. Kamar mandi ya diborgol, tutup mata. Kayak gitu. Waduh, tuh kemudian dijemput malamnya? Nggak dijemput, telat jemputnya orang sopir KBRI. Kita keluar pakai mobil Ahmad turun ke bawah di kawal sama tentara. Karena kan itu kawasan tentara, nggak sembarangan orang boleh masuk. Jadi kita sampai keluar portal tentara di bawah baru kita udah langsung ke KBRI. Ya ceritain inilah pengalaman ya. Wah, ini mah pengalaman lumayan mahal. Itu sama Ahmad kayak bakal jadi temenan terus tuh. Gitu. Masih kontak sama Ahmad itu? Jarang-jarang. Jarang-jarang ya. Wah, ngeri banget nih. Ini Bapak Faisal, saya penasaran nih.
Berarti Pak Faisal tuh ke sana tuh dalam rangka liputan. Liputan, karena kan saya memang suka daerah perang. Saya itu ke Gaza 2012, terus saya 2011 itu waktu perang Libya, revolusi Libya sampai Gaddafi meninggal. Jadi orang-orang menjauhi daerah perang, Pak Faisal malah datengin. Ya karena itu pengalaman yang mahal. Orang cuma bisa lihat dari jauh, saya langsung ngalamin lah, lihat di lapangan. Karena prinsip saya gini, prinsip dan keyakinan saya, mati itu Allah udah tentuin di mana, kapan dan bagaimana. Itu prinsip pertama sekaligus keyakinan. Tapi prinsip kedua sama keyakinan kedua, kalau kita niat baik, insya Allah panjang umur. Wah, itu aja sih. Allah. Sekarang usia udah berapa nih? 40-an. 40-an ya. Iya. Alhamdulillah panjangin umurnya. Nah ini sejak tahun berapa, Bang Faisal? Apa? Jadi jurnalis. 2001. Di mana tuh? Di Tempo. Sampai tahun? Sampai 2011. 2011. Ya, Kemudian? terus ya saya pindah-pindah lah. Nah, yang untuk yang ini buat liputan apa? Mana yang Yang waktu yang itu yang untuk kemarin. liputan sendiri. Saya Ada punya channel situs YouTube? sendiri. Bukan. Saya punya situs khusus Timur Tengah namanya albalat.co. Bisa diakses nih? Bisa. albalat.co. Oh, jadi membahas semua isu-isu geopolitik Timur Tengah. Timur Tengah. Jadi bukan situs Islam ya, tapi situs Timur Tengah. Jadi walaupun saya punya rubrik Palestina, kalau ada berita penting atau menarik dari Israel ya saya tetap tulis. Artinya saya begini, bagi saya prinsip informasi nggak boleh ditutup, karena informasi itu bagian dari ilmu. Orang harus banyak input biar dia bisa bijak ngelihat sesuatu. Respon sesuatu, kemudian ambil keputusan. Kemudian itu Al-Balad udah berapa tahun nih? 2015 1 Januari. 1 Januari 2015 sampai sekarang. Sampai sekarang. Gitu. Terus ini kan berarti kan jadi jurnalis ini kan butuh biaya yang besar juga nih untuk luar negeri, untuk jalan segala. Dapat dari mana itu? Kalau itunya kan free ya. Rezeki Allah udah atur lah. Oh gitu. Iya. Nah, kalau sekarang nih selama bertugas Bang Faisal, menyaksikan apa aja? Kalau saya tuh pernah ke Yordania, itu 2015. Itu pertama kali saya ke Yordan. Itu saya ke rumah pilot Mu'askar yang dibakar ISIS di dalam kandang itu besi kan. Saya ke rumah orang tuanya, saya wawancara orang tuanya. Ya keluarnya ditangkap juga sama Intel Jordania. Kayak gitu. Tapi ya akhirnya dibebasin setelah saya cerita, saya cuma wawancara, saya wartawan dari Indonesia udah. Itu yang kalau nggak salah tuh pilot yang dibakar ISIS dalam kandang itu. Dibakar dalam kandang kan, kemudian setelah jadi dia jatuh di Rakah itu kan. Iya, pesawatnya ditembak jatuh. Askasas. Iya. Kemudian ditangkap sama Intel. Jadi yang orang yang saya tanya di jalan itu kan daerahnya namanya Ma'an. Ma'an itu daerah selatan. Kalau nggak salah Ma'an itu selatan Yordania. Saya ke daerah perbukitan, agak pelosok memang di atas perbukitan batu. Ternyata orang yang saya tanya di jalan 2 orang itu ternyata itu Intel. Itu habis keluar dari situ ya saya sempat ditangkap, ditanyain ngapain. Saya terusin. Nah, terus juga saya di Libya, ya istilahnya walaupun saya nggak dekat, tapi kan saya ada di sana ketika Muammar Gaddafi, pemimpin yang berkuasa di Libya selama 42 tahun tewas. Terus ketika kemarin di Beirut, saya juga ada di situ ketika Hasan Nasrallah yang sudah memimpin Hizbullah sejak 92, artinya udah 32 tahun dia mimpin Hizbullah, saya di sana. Yang mahal itunya sih, kita jadi saksi sejarah karena momentum itu kan nggak bisa terulang. Orang seperti Gaddafi belum tentu ada lagi di Libya. Orang seperti Hasan Nasrallah belum tentu ada lagi di Lebanon. Waktu Muammar Gaddafi prosesnya itu kan pas lagi lengsernya atau lagi berkuasanya? Saya itu kalau nggak salah jalan, saya lupa September apa Oktober 2011. Kan pertama kali kan Februari 2011, 17 Februari 2011. Pertama kali pemberontakan muncul di Libya. Seperti itu. Kemudian turun tanggal? Saya itu sempat ke rumahnya di Bab Al-Azizi ya, di Tripoli. Itu saya nanya sama warga. Itu rumahnya katanya sih kata warga ya, klaim warga itu 10 km persegi. Namanya Bab Al-Azizi ya. Rumahnya Gaddafi. Rumahnya Gaddafi. 10 Dia kan kilo. pintu kekuasaan kan, Aziz kan, perkasa. Itu saya sempat ke rumahnya, saya sempat lihat bunkernya. Saya juga foto ketika boneka Gaddafi dipukul-pukul oleh rakyatnya gitu. Terus juga ada kayak karpet gambar Gaddafi injek-injek. Saya masih simpen sih foto-foto itu di rumah.
Oh. Nah gitu. Terus saya juga sempat ikut pengungsi naik kapal laut karena kan waktu itu zona terbang no fly zone kan ditentuin oleh Barat. Saya ikut kapal laut bareng pengungsi. Saya doang orang asingnya dari Benghazi ke Tripoli karena waktu itu no fly zone. Saya jadi masuk dari, kalau kita ke Gaza itu kan ke Rafah perbatasannya dari Kairo. Tapi kalau kita ke Libya dari Kairo itu ke Shalom. Shalom perbatasan antara Libya dengan Mesir. Nah, saya ke sana. Terus ya udah saya sampai Gaddafi meninggal karena memang jatah liputannya kan sebulan. Saya sekitar sebulan. Jadi menyaksikan waktu yang ya Gaddafi kan? Enggak itu di Sirte karena nggak ada berani sopir taksi yang nganter. Sama ketika saya di Libanon nggak ada berani sopir taksi nganterin ke selatan karena kan dibombardir ya, mereka juga takut mati. Cuma kan saya pengennya lihat lebih dekat lah, kayak gitu. Nah itu kan kemudian kalau ke Palestina kemana aja udah pernah? Saya ke Gaza karena di tepi barat kan saya di blacklist, nggak boleh sama Israel saya masuk tepi barat. Kenapa karena emang? Ini kan Gaza dan tepi barat ini kan sengaja dipecah oleh Israel dengan blokade. Di mana-mana penjajakan politiknya kan adu domba. Ya. Jadi ketika Gaza yang diblokade, dibikin istilahnya hidup segan mati tak mau, ya nggak kelaparan tapi juga nggak kekenyangan, itu kan prinsipnya nggak blokade. Sedangkan tepi barat walaupun ada operasi keamanan tapi kan mereka agak lebih nih, nggak pernah dibombardir seperti Gaza. Itu kan menimbulkan perasaannya beda. Perasaan rakyat Palestina di Gaza dengan perasaan rakyat Palestina di tepi barat itu kan agak beda. Walaupun mereka sebenarnya sama-sama merasa dijajah tapi pengalaman penderitaan tiap harinya beda.